Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, khatib berwasiat pada diri khatib dan para jamaah sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, menyesuaikan kehidupan kita dengan petunjuk-petunjuknya, baik yang langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW maupun dari apa yang telah ditunjukkan oleh para as-salafus saleh, dari terutama para sahabat dan lebih terutama lagi al-khulafaur rasyidun, 4 orang sahabat utama Nabi SAW yang disebut dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidinal mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku, begitu sabda Nabi SAW, dan sunnah para khalifah-khalifahku ar-rasyidin, Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Pegang teguhlah sunnah-sunnah itu, sunnah Nabi dan sunnah mereka. Salah satu dan yang paling utama dari sahabat-sahabat tersebut adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan segala kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan atau hampir seluruhnya. Berbicara apapun, maka Abu Bakar as-Siddiq yang menjadi teladannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khutbah Jumat tentu sangat singkat. Kita akan mengangkat 2 hal saja yang mungkin sangat berkaitan dengan kehidupan kita di waktu ini. Yang pertama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat kuat sekali imannya. Ketika orang-orang menolak tentang Isra Mi'raj Nabi SAW, karena dalam pikiran mereka ini tidak masuk di akal, ya. Bagaimana mungkin perjalanan ke Palestina dengan kuda tercepat, paling cepat sebulan pulang pergi, ya, ini ditempuh dalam separuh malam. Bagaimana lagi naik ke langit yang jauh sekali, yang tidak terbayangkan pada mereka saat itu, dalam separuh malam pula. Tapi itu dilakukan Nabi SAW bukan karena beliau SAW yang melakukannya sendiri, tapi karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Ketika orang-orang Quraisy yang merasa sangat pintar, merasa mereka adalah mereka adalah tokoh-tokoh bangsa Arab di Jazirah Arabia saat itu, menolak Isra Mi'raj itu, tampillah Abu Bakar as-Siddiq dengan tanpa keraguan sedikit pun. Abu Bakar as-Siddiq mengatakan, apakah itu dikatakan Nabi Muhammad SAW? Mereka mengatakan, iya, ini sahabat kau baru aja nih berbual, dalam tanda petik ya istilah mereka, kaum musyrikin. Abu Bakar mengatakan, kalau memang Muhammad yang mengatakan itu pasti benar. Allahu Akbar. Iman yang luar biasa pada Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq, ya, yang benar dan membenarkan. Nah, peristiwa lain yang sangat luar biasa dalam kehidupan beliau adalah teladan sebagai pemimpin. Ketika beliau diangkat sebagai khalifah,
maka menjadi khalifah yang sangat luar biasa, sangat adil. Beliau lemah lembut pada asalnya, tetapi sangat tegas di dalam menegakkan aturan, di dalam membela kebenaran dan membela orang-orang yang lemah. Sangat terkenal dalam pidato beliau yang diabadikan dalam tinta emas sejarah dan menjadi panduan bagi umat Islam dimanapun dan kapanpun. Beliau menyatakan, inni wulitu alaikum, saya telah diangkat sebagai khalifah, sebagai pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, bukan saya yang terbaik di antara kalian. Padahal Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat terbaik Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, kalau iman kalian ditimbang di satu timbangan, lalu iman Abu Bakar di timbangan yang lain, maka bisa lebih berat timbangan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau mengatakan demikian, bukan yang terbaik. Dan seterusnya, saya tidak ingin membaca semua karena sekali lagi khutbah Jumat singkat. Tapi saya akan terangkan poin-poinnya. Yang paling pertama dari khutbah beliau, yang bukan sekedar khutbah, bukan sekedar ucapan, tapi diamalkan sepanjang kepemimpinan beliau, bahkan sepanjang hayat beliau. Yang pertama adalah tawaduknya, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Ya, aklamasi kaum muslimin memilih beliau sebagai khalifah, tetapi beliau mengatakan, saya ini dipilih padahal bukan saya yang terbaik. Tawaduk, tidak sombong, tidak menganggap dirinya begitu hebat dan bisa menguasai segala-galanya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, in ahsantu fa'inuni, kata beliau, kalau saya melakukan hal yang benar, hal yang baik, maka bantulah aku. Beliau mengatakan, mari bantu. Artinya apa? Pemimpin yang merangkul semuanya, merangkul untuk menegakkan kebenaran, untuk memberikan kebaikan pada masyarakat, bukan merangkul untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau konco-konconya. Ini jelas. In ahsantu fa'in, tolonglah aku. Ya. Dan yang berikutnya adalah wa in asatu faqawwimuni. Ini yang ketiga. Kalau saya salah, luruskan saya. Ya. Jangan biarkan saya dalam kesalahan. Seorang pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya, bahkan lebih daripada itu, siap dikritik, siap dikritik. Faqawwimuni, faqawwimuni itu kalau dalam bahasa Arab, luruskan saya, luruskan saya. Dan ada seorang yang mengatakan, ya khalifah, kalau anda menyimpang, saya siap meluruskan dengan pedang saya. Beliau tidak marah, bahkan beliau berterima kasih. Ada dari rakyatnya, dari masyarakat yang berani untuk meluruskan. Dan begitulah seharusnya pemimpin. Pemimpin kalau mau tetap kuat, mau tetap bisa melaksanakan amanah, harus mendengar aspirasi, bahkan harus siap mendengarkan kritikan. Makanya dalam Islam itu disyariatkan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar kepada siapapun, termasuk kepada pemimpin. Bahkan di antara perjuangan dan jihad yang dianggap paling utama adalah menyampaikan kebenaran, meluruskan para pemimpin. Dan ini harus ditumbuhkan di masyarakat agar kemudian masyarakat tidak apatis. Tidak apatis, terserah pemimpin berbuat kesalahan apapun, membiarkan mereka dengan kedolimannya. Kalau itu yang dilakukan, membiarkan pemimpin dengan kedolimannya, maka para pemimpin itu akan hancur. Mereka akan semakin sombong, sewenang-wenang, angkuh, tapi juga mengakibatkan kehancuran bagi masyarakat. Kalau masyarakat tidak lagi peduli, mengkritik, mengingatkan pemimpin, itu akan terjadi. Pemimpin akan rusak, semakin bernafsu, dan kemudian masyarakat juga akan hancur. Hancur secara lahiriah. Dunia mereka bisa
terjadi kesengsaraan, banyak pengangguran, negeri mereka bisa negeri kaya tapi dinikmati oleh orang lain. Itu bisa terjadi dimanapun ketika masyarakat tidak peduli dan membiarkan kezaliman pemimpinnya. Maka ajaran Islam yang sangat luar biasa, yang sangat manusiawi, memberikan syariat. Mari masyarakat peduli dengan cara yang terbaik, menyampaikan kepada para pemimpinnya kritikan itu, walaupun beresiko. Walaupun beresiko. Dan masyarakat harus berani, karena ini perjuangan dan tanggung jawab pemimpin seperti yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memberikan ruang itu, menjadikan masyarakatnya berani menyampaikan kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang pertama sekali menunjukkan itu. Ada Arab Badui datang yang mengkritik Nabi Muhammad SAW, bahkan agak sedikit kasar. Nabi SAW tidak marah, walaupun kemudian para sahabat yang marah diingatkan Nabi, kamu ingatkan saja agar dia mengkritik dengan cara yang baik. Tapi kritikan itu adalah hal yang harus tetap dijaga. Ini sifat pemimpin yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa in asa'tu faqawimuni. Kemudian yang keempat, bagaimana menunjukkan keadilannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ad-dha'ifu minkum qawiyyun 'indi hatta uziha illatah insyaallah. Yang lemah di antara kalian, masyarakat bawah, orang-orang fakir, orang miskin, itu di hadapan saya adalah orang-orang yang sangat kuat, sampai saya bisa memberikan hak-hak kepada mereka, sampai saya bisa menghilangkan beban-beban mereka. Selama saya tidak bisa memenuhi harapan kalian masyarakat kecil, orang-orang yang lemah di hadapan manusia, selama saya tidak bisa menghilangkan beban kalian, artinya kalian adalah orang-orang yang sangat kuat di hadapan saya. Apa artinya? Orang yang saya harus jaga, orang yang saya harus hormati, orang yang harus saya perhatikan, saya pedulikan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemimpin yang adil, mengatakan kepada orang-orang yang kuat, wal qawiyyu minkum, dan orang-orang yang dianggap kuat, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya harta benda berlimpah, orang-orang yang menguasai perdagangan, adalah lemah di hadapan aku. Lemah bukan artinya mau diambil hartanya, bukan. Hanya kata Abu Bakar, sampai aku bisa mengambil hak-hak dari harta mereka atau dari kekuatan mereka. Artinya apa? Orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang berpengaruh di depan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang lemah kalau mereka tidak menunaikan kewajibannya. Ya, kalau mereka tidak melaksanakan kewajibannya. Dan inilah prinsip keadilan. Bagaimana yang kecil, yang lemah dijaga, diberikan perhatian, didukung, diajak untuk mereka menjadi besar tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak mengapa dengan usaha mereka, biarlah, sebab memang sudah begitu sunnatullah. Mereka telah berusaha dengan usaha, tetapi kalau mereka melanggar, saya tidak peduli, kata Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan mengambil hak dari mereka. Inilah yang sangat luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dengan lemah lembut, santun dalam tutur kata, santun dalam komunikasi, dalam dialog, tapi sangat tegas di dalam menjalankan hukum yang berkeadilan. Ini adalah catatan yang sangat luar biasa bagi kita, orang-orang yang ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Al-Khulafa Ar-Rashidin. Jadikanlah ini sebagai patokan, sebagai panduan di dalam memilih pemimpin yang tepat, memimpin umat, bangsa dan negara kita tercinta, paling tidak 5 tahun yang akan datang, yang tentu saja berefek untuk 5 tahun berikutnya. Sebab kecenderungan para pemimpin adalah untuk selalu mempertahankan pengaruhnya,
walaupun mereka telah selesai memimpin, walaupun periodenya sudah selesai. Ini kecenderungan dimanapun di dunia ini, kecuali yang hati mereka benar-benar masih berpegang pada kebersihan, kesucian, dan mereka berpegang pada hati nurani. Kalau tidak, kalau sesuai hawa nafsu, rata-rata pemimpin dimanapun ingin terus memimpin walaupun sudah selesai. Kalau tidak dimungkinkan memimpin, pengaruhnya dia ingin tetap di sana. Ada orang-orang yang ingin ditempatkan agar kepemimpinan terus memberikan keuntungan bagi dirinya, bagi kelompoknya, bagi keluarganya sepanjang waktu yang mereka bisa. Maka dari itu, kita kaum muslimin dan umat dimanapun berada, mari gunakan poin-poin penting ini dari sifat-sifat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq di dalam memilih siapa pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara kita tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam sebuah athar yang sahih dikatakan bahwa bagaimana kualitas orang-orang yang dipimpin, begitulah kualitas pemimpinnya. Maka dari itu, mari kita masyarakat terus memperbaiki kualitas diri kita agar kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Dan salah satu diantaranya adalah upaya yang kita lakukan secara terus-menerus, berusaha agar pemimpin yang kita anggap lebih baik atau yang lebih kurang keburukannya dapat terpilih, dan kita bekerja keras mengajak keluarga, mengajak tetangga, mengajak masyarakat untuk memilih mereka. Tentu sesuai dengan aturan, termasuk di masjid kita tidak boleh kampanye. Maka saya tidak kampanye di masjid ini, tapi saya menyampaikan kepada kaum muslimin untuk memperhatikan secara umum nilai-nilai bagaimana memilih pemimpin. Kalau saya mengacungkan jari seperti ini ketika bertasyahud, ini kita lakukan kapanpun, sebab ini sunnah Nabi ketika bertasyahud menunjukkan jarinya. Sekali lagi, kita tidak berkampanye di masjid, tetapi kita juga sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai dai punya kewajiban mengingatkan umatnya agar mereka menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sebab itu bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemudian selanjutnya kepada seluruh masyarakat menjadi kewajiban mereka untuk mengajak siapapun yang mereka bisa ajak, agar kemudian orang-orang yang dianggap lebih baik untuk negeri kita, untuk umat kita, mereka lah yang terpilih untuk menyongsong Indonesia jaya yang kita harapkan sesuai cita-cita pendiri republik ini, pendiri negeri kita ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita tepat memilih pemimpin di tahun 2024 ini, maka insya Allah cita-cita Indonesia emas 2045 akan kita wujudkan. Sebaliknya kalau kita salah, kita keliru, maka naudzubillah, kalau kemudian keadaan kita menjadi lebih tidak baik lagi, lebih buruk lagi, dan harapan 2045 Indonesia emas hanya akan menjadi harapan. Sekali lagi, wa naudzubillah min dzalik. Dan karena itu juga jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doa kita sangat penting, karena segala sesuatunya tidak terlepas dari kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنقذ المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بدولة إسرائيل، اللهم مزقها، اللهم مزقها ومن عاونها كل ممزق يا قوي يا متين. اللهم ارزقنا إماما عادلا رئيسا صالحا ولا تمكن علينا الكافرين والفاسقين والمنافقين والظالمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.